Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 MTS. Apa kabarnya? Kemarin kalian sudah mengikuti ulangan harian. Ya, sekarang kita mulai belajar kembali setiap Senin dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap dengan buku catatannya? Karena nanti materi ini akan Ibu buat pertanyaan, jawabannya semua ada di materi tersebut. Oke, siap? Baik, kalau siap kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tentang puisi. Sudah tidak asing ya tentang puisi? Waktu kelas 7 kalian sudah Ibu ajarkan tentang puisi. Sekarang apakah masih ada yang ingat? Menurut kalian itu apa sih puisi itu? Nah, apa? Oke, puisi adalah karya sastra, betul. Karena puisi itu adalah bagian dari karya sastra. Tapi secara jelas puisi itu apa artinya, pengertiannya? Sekarang kita lihat terlebih dahulu dari pengertian dari para ahlinya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat menurut Herman Waluyo. Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fiksi dan struktur batinnya. Nah, ahli yang keduanya adalah H.B. Yasin. H.B. Yasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, baru dua saja pengertiannya sudah berbeda, tetapi artinya sama. Intinya adalah puisi adalah sebuah perasaan. Nah, pengertian yang ketiga, ahli yang ketiga, Sumardi. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi-bunyi yang padu dan kata yang bermakna kiasan atau imajinasi. Sekarang ahli keempat adalah James Raffles. Puisi adalah merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Nah, jadi dari keempat ini puisi itu berarti yang berbeda-beda, intinya sama. Nah, dapat Ibu tarik kesimpulannya secara global, puisi itu apa? Nah, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, jadi itulah pengertian yang Ibu tarik dari beberapa para ahli. Sekarang, jenis puisi. Jenis puisi pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Yang ketiga, puisi kontemporer. Nah, jadi jenis puisi itu ada 3, puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Nah, puisi lama itu apa saja? Bisa kita lihat di sini. Puisi lama adalah 1. Mantra, yang termasuk puisi lama. Mantra adalah salah satu jenis puisi lama yang ciri khasnya terdiri dari ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
Mantra dipercaya memiliki kekuatan magis untuk keperluan ritual atau pengobatan. Seperti apa ya? Misalnya kalau kalian kekuatan gaib, mantra-mantra, ya biasanya ada di dalam misalnya mantra ya, kalau di bahasa sekarang misalnya dukun. Nah, itu juga termasuk mantra. Yang kedua, pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang masih populer sampai saat ini. Ciri-ciri pantun adalah bersajak AB, AB, terdiri dari 4 baris, 2 baris awal dan adalah sampiran. 2 baris akhir adalah isi. Yang ketiga, Carmina. Carmina adalah merupakan jenis puisi lama yang hampir sama seperti pantun, tetapi lebih pendek karena Carmina hanya memiliki 2 baris saja. Baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isinya. Yang keempat, seloka adalah jenis puisi lama berupa pantun yang saling berkaitan. Karya sastra ini berasal dari Melayu, umumnya ditulis sebanyak 2 baris, 4 baris atau bahkan sampai 6 baris. Selanjutnya adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang tiap barisnya terdiri dari 2 baris dengan bersajak A atau berima sama. Umumnya isi gurindam berisi tentang nasihat atau cerita-cerita. Selanjutnya, syair adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan sajak A. Syair termasuk kategori puisi bebas yang masih sering ditulis sampai saat ini sebagai wujud ekspresi penyair. Talibun merupakan jenis pantun genap yang umumnya terdiri dari 6 baris, 8 baris, bahkan 10 baris sekalipun, asalkan jumlah barisnya lebih dari 4 baris. Sekarang masuk kita ke puisi baru. Puisi baru ada apa? Balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Himne adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya, ode ditujukan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran nasihat membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Romansa adalah puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Elegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Distikon yaitu puisi yang masing-masing bait
terdiri dari 2 baris. Tazina adalah puisi yang masih berkaitan terdiri dari 3 baris. Kutren adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Queen adalah puisi yang masing-masing berkaitan terdiri dari 5 baris. Puisi kontemporer. Apa saja itu? 1. Puisi mantra, yaitu puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Puisi beling adalah puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Ketiga, puisi kontren adalah puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis, wajah, dan bentuk lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Alhamdulillah, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Itulah yang dimaksud dengan puisi, iya kan? Tadi pengertian puisi kita mengambil dari berapa? 4 para ahli. Baru Ibu mengambil kesimpulan pengertian puisi seperti apa. Lalu puisi cirinya terbagi 3, puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Oke, semoga kalian paham materi hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dengan baik-baik. Yaitu kerjakan LKS halaman 40 dan 41 bagian A-nya saja. Jawaban disalin di link. Oke. Ya, jangan tutup dulu. Kalian tidak tahu kan tokennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokennya adalah puisi. Ingat, P-nya besar. Puisi. Oke, dadah. Sampai jumpa minggu yang akan datang.